Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatunisa, MPM 21010410007 dari Prodi Piaud kelas A semester 1. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas UTS pada semester 1, di mana saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berkaitan dengan materi tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai apa makna dari Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus dipahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila dikenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI. Yang kedua, ada fungsi Pancasila secara umum. Ada 4, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Materi yang ketiga mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Materi yang selanjutnya yaitu eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada 3, yaitu kekokohan dan tujuan, pemecahan masalah, dan pembangunan diri. Selanjutnya, apa saja sih isi pandangan hidup dalam Pancasila? Yang pertama itu mengenai konsep dasar. Yang kedua, pikiran dan gagasan. Dan yang ketiga, kristalisasi dan nilai. Selanjutnya, 4 bidang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Yang pertama ada politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat Hankam. Dan yang terakhir, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945 pembukaan, mengandung 4 pokok sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga itu ada pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yang bermakna negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir itu ada pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, bermakna negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.